Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam tayangan Zamir TV. Hari ini menyaksikan kembali suasana kehidupan masyarakat pasca pemilu, yang mana kita akan segera mendengarkan hasil dari pemilu. Siapakah pemenang yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia setelah pengumuman KPU nanti. Maka pada tanggal 20 besok KPU mengumumkan perolehan hasil suara secara real count, siapa yang akan memenangkan pertarungan pemilu kali ini. Walaupun sementara perhitungan ini Prabowo Subianto sama-sama telah kita ketahui sebagai pemenangnya dan telah mempersiapkan diri untuk menata berbagai macam program sehingga dapat menjalankan pemerintahan sebagai presiden dengan baik dan optimal. Melihat pada wacana ini, saya ingin mengutip pernyataan pihak yang kalah. Dalam hal ini Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa pasca pemilu ini yang terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi itu akan mengalami nasib seperti Presiden Soeharto tempo hari. Jadi semua orang sudah mengetahui seperti apa nasibnya Presiden Soeharto. Setelah tidak mampu untuk lengser dengan baik, Presiden Soeharto dilengserkan oleh rakyat melalui tangan para mahasiswa yang melakukan demo di berbagai sudut penjuru Indonesia waktu itu. Mau tidak mau Presiden Soeharto meletakkan jabatannya demi menjaga keamanan negeri yang porak-poranda, yang merasa tidak puas dengan Presiden Soeharto, kekacauan-kekacauan yang timbul, ekonomi-ekonomi yang merosot waktu itu, kemiskinan yang tiba-tiba hinggap di kehidupan masyarakat setelah 32 tahun lamanya Presiden Soeharto melakukan pembangunan. Seperti menyimpan bom waktu, begitu meledak tidak dapat menyelamatkan diri sehingga tersisa hanyalah puing-puing. Begitulah jatuhnya rezim waktu itu. Hari ini ternyata akan terulang karena rakyat tidak mampu untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar hidup dalam ketentraman, agar hidup dalam konstitusi, agar hidup dalam demokrasi yang baik, benar, sesuai dengan konstitusi. Maka atas kekuasaan yang begitu diktator hari ini, dampak yang diperoleh adalah dibuat terpaksa untuk lengser, terpaksa untuk turun. Kalaupun sudah turun, tidak menutup kemungkinan, andai kata lengsernya ini dengan lengser yang normal, tidak menutup kemungkinan nantinya setelah tidak menjabat akan ada pengadilan rakyat, akan ada berbagai macam upaya yang mengarah kepada penghakiman terhadap kesalahan-kesalahan yang timbul ketika ia masih menjabat. Hal itu disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tentang pasca turun dari kepresidenan, bagaimana nasib Presiden Jokowi. Mungkin barangkali Presiden Jokowi dengan menggandeng Prabowo untuk duduk menjadi presiden berikutnya itu dia punya pelindung yang kuat, tetapi Prabowo pasti juga punya agenda tersendiri. Seandainya Prabowo ini juga nanti bisa berkolaborasi dengan PDIP yang masih menjadi partai pemenang, yang masih mendapatkan suara paling banyak di lembaga legislatif, tidak menutup kemungkinan Prabowo juga akan membantu PDIP untuk menghakimi Presiden Jokowi, untuk memberikan balasan yang setimpal kepada Presiden Jokowi, walaupun Prabowo sudah ditolong Presiden Jokowi. Dan itu tidak juga membuat Prabowo merasa risih dengan Presiden Jokowi, karena tentu Prabowo ingin berdiri sebagai presiden yang merdeka, bukan presiden boneka, bukan presiden yang diarahkan atau by design. Walaupun untuk memenangkan itu ia memerlukan cara seperti itu, karena supaya kekuatan untuk menang itu begitu besar, tapi setelah menang, setelah kuat, tidak menutup kemungkinan adanya Prabowo untuk membantu PDI Perjuangan membalaskan perbuatan Presiden Jokowi kepada PDI Perjuangan. Kalau Presiden Jokowi punya sifat yang dikatakan oleh Pandana Baban itu, punya sifat untuk
membalas, punya sifat untuk balas dendam, begitu juga tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan nanti punya sifat juga untuk membalas dendam kepada Presiden Jokowi guna untuk menjadikan pelajaran bagi rakyat Indonesia melalui tangan Prabowo yang sudah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan itu tentunya juga menguntungkan Prabowo, menambah kuatnya Prabowo, sehingga bayang-bayang Presiden Jokowi itu tidak terus ada padanya, sehingga ia punya keleluasaan untuk tidak harus meneruskan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Apakah itu IKN, apakah itu proyek-proyek nasional, sehingga kalau Prabowo berkolaborasi dengan PDI Perjuangan, beban untuk melanjutkan program Presiden Jokowi itu tidak terlalu berat karena Presiden Jokowi sudah tidak begitu dominan. Pada hari ini terlihat begitu kuatnya Presiden Jokowi ingin memantapkan di dunia pasca lengser dengan menghimpun kekuatan pada legislatif. Bagaimana supaya suara di legislatif, di DPR itu masih ada sekitar 30% atau sepertiga dari suara di legislatif itu berpihak pada Presiden Jokowi dengan mengokohkan kakinya pada Partai Golkar, Partai PAN, dan ditambah lagi PKB rencananya. Perolehan menjadi 30% lebih suara yang cukup untuk bisa membuat ia punya daya tahan di lembaga legislatif nantinya ketika program-program itu dijalankan ke depan. Terlepas dari itu semua, kita masyarakat tentunya berharap ke depannya punya sejarah yang lebih baik, hasil pemilu yang lebih baik, dan penataan kembali porak-porandanya pemilu ini dengan sistem yang lebih baik lagi. Karena kalau hal ini terus berlanjut, kita teruskan perkara seperti ini, terlihat persiapan menuju pilkada sudah terlihat hari ini. Bagaimana Kaisang Pangarep digadang-gadang untuk menjadi gubernur, kalau menjadi wali kota tentu perkara yang berat karena seorang ketua partai masa hanya mencalonkan sebagai wali kota Solo. Maka berbagai pihak mengupayakan agar Kaisang Pangarep menjadi calon gubernur. Begitu juga pada istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, yang digadang-gadang untuk bisa masuk dalam calon bupati, khususnya di wilayah Jogja, Bupati Sleman. Begitu juga kepada anak-anak dari Presiden Jokowi yang lain. Semuanya jika keluarga Presiden Jokowi sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan Presiden Jokowi meninggalkan kekuasaan, maka sampailah politik dinasti itu dengan sempurna. Mumpung Presiden Jokowi masih menjabat, keinginan semua pihak yang pro dengan Presiden Jokowi agar keluarganya menjadi pejabat publik, baik itu di gubernur, bupati, akan menjadi kuatnya politik dinasti yang selama ini sudah dipersiapkan. Kalau demikian halnya, pemilu akan datang hanya akan berisi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, paman, adik, ponakan, cucu. Harusnya dilakukan perubahan pada tahapan pemilu selanjutnya supaya ketika seorang pemimpin presiden yang masih menjabat itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepada anggota keluarga hingga dua lapis seperti cucu, ponakan, untuk masuk ke dunia politik dikala ia masih menjabat sebagai kepala negara, karena akan berbenturan dengan konflik kepentingan. Berkaca daripada kasus Presiden Jokowi hari ini yang semua anggota keluarganya terjun ke dalam pemerintahan. Boleh keluarga kepala negara itu untuk masuk dalam perpolitikan nasional menjadi kepala daerah ataupun menteri ketika kepala negara itu sudah pensiun, sehingga memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan wewenang presiden yang begitu absolut itu untuk kepentingan pribadi akan terasa
kecil agar demokrasi tidak kembali cerai-berai, carut-marut, menabrak berbagai macam aturan. Begitu juga penyelenggaraan pemilu tidak lagi merasa tereksploitasi atau terintimidasi oleh seorang kepala negara yang memiliki kekuasaan yang absolut tadi. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi ini dapat optimal berjalan tanpa takut-takut oleh kekuasaan presiden yang masih akan berjalan. Semoga ini tidak terjadi pada pemilu 2029, kerusakan di pemilu 2024 ini. Umpama kita telusuri dengan perkataan Prabowo tempo hari di pemilu 2019 yang mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2030 itu akan hilang, akan bubar. Kalau hal ini dipertahankan, bisa jadi dengan jadinya Prabowo sebagai presiden bonekanya Jokowi, dengan carut-marutnya pemilu yang tidak bisa diurai permasalahannya karena dinasti begitu kuat sehingga semua kekuatan berpihak pada presiden Jokowi dan rakyat terabaikan, kemudian rakyat berontak, rakyat merasa terzalimi, merasa diabaikan hak-haknya, akhirnya timbul kekacauan, timbul berbagai macam chaos yang mengakibatkan terulang lagi kasus pada 1998 tempo hari, kerusuhan di mana-mana. Pada tahun 2030 nanti, seperti prediksi Prabowo, Indonesia akan bubar. Tidak menutup kemungkinan kalau hal ini tidak diperbaiki oleh semua komponen, oleh semua para pemangku kepentingan, para stakeholder, semua para guru bangsa tidak mau terjun untuk mengurai carut-marut yang terjadi pada hari ini. Tidak menutup kemungkinan pemilu 2029 itu pemilu yang akan menghantarkan Indonesia menuju kehancuran sebagaimana prediksi dari Prabowo yang hari ini menjadi presiden selanjutnya. Bagaimana kira-kira menurut para sahabat-sahabat semuanya tentang perkara ini? Semoga ini tidak terjadi dan kita terus berdoa Ramadan pada tahun ini kita pasca pemilu saling memaafkan, saling melupakan berbagai macam kesalahan, tetapi proses hukum harus tetap ditegakkan sehingga keadilan kita temukan. Begitu kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.